Baik, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai fitur ujian pada Smart School. Nah, yang pertama, Bapak Ibu bisa buka website resmi dari Smart School yaitu smk.smartschool.id. Kemudian Bapak Ibu akan masuk nih pada halaman utama dari Smart School. Nah, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, kemudian Bapak Ibu klik Smart School. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat tampilan halaman login dari Smart School. Nah, untuk Bapak Ibu bisa silahkan login sebagai GTK. Oke, di sini saya menggunakan akun yang sudah terdaftar. Jika sudah masuk, Bapak Ibu akan dimunculkan dengan halaman seperti ini, ada absen harian. Nah, ini bisa kita klik silang aja. Kemudian kita masuk ke menu ujian. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, untuk menu ujian, di sini ada 3 submenu, yaitu ada bank soal, ada jadwal ujian, dan juga ada analisis soal. Nah, yang pertama kita masuk ke menu bank soal. Nah, di bank soal ini, di sini kita bisa membuat bank soal. Caranya, Bapak Ibu klik buat bank soal. Kemudian di sini ada informasi yang harus kita isi. Nah, yang pertama kita isi terlebih dahulu untuk nama bank soal. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan, saya ingin menuliskan nama bank soalnya adalah penilaian harian matematika kelas 10 gradien 1. Oke. Kemudian bisa dipilih tipe ujiannya. Di sini ada tipe kuis, penilaian harian, penilaian tengah semester 1, tengah semester 2, kemudian ada penilaian akhir semester 1 dan semester 2, ada juga ujian sekolah, tryout, AKM literasi, dan juga ada AKM numerasi. Nah, di sini saya akan memilih penilaian harian. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih mata pelajarannya. Nah, di sini ada matematika, guru 1 boleh dipilih. Kemudian untuk tingkat kelasnya, di sini saya pilih kelas 10. Nah, jika sudah terisi semua, silakan klik simpan. Nah, ini adalah bank soal yang sudah Bapak Ibu buat tadi, akan muncul di halaman bank soal. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik kartnya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan masuk ke halaman bank soalnya. Di sini Bapak Ibu bisa mengatur mulai dari membuat soal untuk pilihan ganda, membuat soal untuk esai, atau Bapak Ibu bisa juga mengunggah soal yang Bapak Ibu sudah buat. Terus Bapak Ibu juga bisa mengunggah kartu soal dan mencari soal yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, di sini kita pertama akan membuat soal terlebih dahulu. Yang pertama, silakan Bapak Ibu buat soal. Nah, di sini kita klik buat soal baru. Nah, oke, yang pertama Bapak Ibu silakan mengisi untuk nomor kompetensi dasarnya. Di sini semisal saya tulis 3.1. Kemudian untuk isi kompetensi dasarnya bisa diisi juga. Siswa dapat setelah diisi kompetensi dasarnya, Bapak Ibu juga bisa memilih level kognitif. Oke, di sini saya pilih C2, kemudian bentuk soalnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa memilih apakah ada soal audio atau tidak. Jika tidak, silakan pilih tidak. Nah, jika sudah terisi semuanya, Bapak Ibu
klik selanjutnya. Nah, di sini adalah halaman di mana Bapak Ibu bisa membuat soalnya dan jawabannya. Oke, di sini saya sudah punya contoh soalnya. Nah, Bapak Ibu bisa copy aja soalnya. Kemudian untuk jawaban, ini adalah untuk jawaban A. Bapak Ibu bisa pindahkan jawaban A itu. Misal di sini A4. Dua. Nah, di sini Bapak Ibu sudah membuat jawaban pilihan gandanya. Kalau Bapak Ibu ingin membuat jawaban baru, tadi bisa diklik saja, tambah jawaban. Kemudian jika Bapak Ibu opsinya hanya sampai D, Bapak Ibu bisa menghapus. Nah, jika sampai E, Bapak Ibu bisa klik tambah pilihan jawaban. Nah, tinggal ditulis saja jawaban dari masing-masing opsi. Kemudian Bapak Ibu harus memilih jawaban benarnya itu yang mana. Nah, di sini saya pilih jawabannya D. Nah, jika ada pembahasannya, Bapak Ibu bisa pindahkan juga pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya. Oke. Kemudian setelah pembahasannya diisi, Bapak Ibu bisa isi nilai soalnya. Nilai soal dari ini itu berapa? Di sini saya contohkan, semisal nilai soalnya adalah 5. Nah, jika semuanya sudah benar, diisi dengan benar, mulai dari soal, kemudian jawaban, dan pastikan ya Bapak Ibu, jawaban yang Bapak Ibu tulis di opsi dengan pilihan jawabannya ini harus benar. Oke, selanjutnya jika sudah semuanya benar, klik buat soal. Oke, nah maka di sini akan muncul soal yang sudah Bapak Ibu buat. Jika Bapak Ibu ingin membuat lagi, cara manualnya bisa menggunakan hal yang sama seperti tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengambil soal itu dari bank soal. Caranya klik buat soal, kemudian ambil dari bank soal. Nah, semisal di sini saya pilih tingkat kelasnya kelas 10, kemudian penilaian hariannya adalah penilaian harian matematika. Nah, kemudian dipilih soal yang ingin diambil. Setelah itu klik ambil bank soal. Nah, maka di sini dia akan muncul jadi bertambah. Nah, jika sudah, untuk soal esai, Bapak Ibu sama caranya untuk memasukkan soalnya. Jika Bapak Ibu ingin membuat manual, Bapak Ibu bisa pilih buat soal baru. Jika ada dari bank soal, Bapak Ibu bisa ambil dari bank soal. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pengeditan dari soalnya, Bapak Ibu bisa klik tombol pensil, kemudian di sini bisa diedit. Nah, di sini semisal saya ingin merubah ya, pembahasannya. Supaya lebih rapi. Nah, kemudian jika saya ingin mengubah nilai soalnya, silakan diklik, kemudian klik ubah soal. Nah, maka di sini akan berubah menjadi yang sudah kita edit tadi. Di sini saya mau edit nilai soalnya menjadi 5. Nah, baik. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin membuat soal di fitur ujian pada Smart School, caranya seperti ini. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengunggah soal jika Bapak Ibu sudah membuat soalnya. Nah, di sini juga kami menyediakan template untuk soalnya. Silakan di-download, maka akan terdownload
Nah, kita bisa buka. Di sini ada template-nya, jadi Bapak Ibu silahkan mengisikannya sesuai template yang sudah diberikan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengimport template soal, kartu soal PG, kartu soal esai, kisi-kisi soal, naskah soal, dan juga rumusan soal. Baik, untuk di menu bank soal seperti itu. Oke, kita bisa langsung lanjut ke menu selanjutnya, yaitu jadwal ujian. Nah, jadwal ujian ini Bapak Ibu bisa membuat jadwal ujian. Yang pertama, Bapak Ibu klik buat jadwal. Kemudian buat jadwal ujian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan informasi yang dibutuhkan. Seperti yang pertama, Bapak Ibu pilih bank soal yang akan diujikan tadi. Tadi kita membuat penilaian gradien 1. Nah, ini tadi kita sudah membuat bank soal yang sudah kita buat. Jika mau langsung diujikan, Bapak Ibu bisa pilih bank soalnya. Kemudian karena di sini sudah terdeteksi dari bank soal yang sudah kita buat jumlah soalnya hanya 2, maka di sini yang bisa dimasukkan adalah jumlah soal maksimalnya 2. Karena tadi kita tidak membuat soal esai, maka jumlah soal dari esai itu maksimal 0. Baik, kemudian Bapak Ibu di sini bisa nih memilih opsi apakah Bapak Ibu mau mengacak soal. Jika iya pilih ya, jika tidak pilih tidak. Sini kita pilih ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan KKM. KKM untuk ujian ini. Semisal di sini saya tulis 75. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu di sini silakan mengatur waktu ujiannya. Untuk tanggalnya pastikan yang ditulis itu adalah tanggal yang benar. Nah, misal di sini saya mengujikannya hari ini. Kemudian waktu dibukanya jam berapa? Silakan diinputkan saja. Jika sudah klik OK. Nah, durasi waktunya di sini Bapak Ibu bisa tulis semisal 45 menit. Nah, jika Bapak Ibu mengadakan link Google Meet, Bapak Ibu bisa ambil link Google Meet. Nah, di sini dia akan terintegrasi dengan Google Meet. Oke, jika tidak, dikosongkan saja. Kemudian jika ada token, silakan Bapak Ibu inputkan token. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih kelas yang akan diujikan. Nah, semisal saya pilih untuk 11 TDKA, 10 TDK1, 10 TDKA, dan 11 TKJ1. Nah, kemudian pilih buat jadwal ujian. Nah, di sini akan muncul pop-up konfirmasi pembuatan jadwal ujian. Nah, silakan Bapak Ibu cek lagi. Jika semuanya sudah benar dan sesuai, klik OK. Nah, di sini akan langsung masuk ujian yang akan Bapak Ibu ujikan di bar berlangsung. Karena Bapak Ibu tadi memasukkan jamnya itu sudah dimulai, maka dia akan masuk di menu bar yang berlangsung. Jika Bapak Ibu menuliskannya semisal saat ini menunjukkan pukul 10.30. Jika Bapak Ibu menuliskannya pukul 11, maka dia akan berada di akan datang. Jika sudah selesai nanti ujiannya, maka dia akan masuk ke menu bar sudah selesai. Nah, itu untuk menu dari jadwal ujian. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu terakhir, yaitu analisis soal. Nah, di sini di analisis soal ini Bapak Ibu bisa pilih tahun akademiknya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih mata pelajaran mana yang kita analisis soalnya. Oke, di sini kita lihat. Nah, jika sudah masuk, nah di sini kita bisa melihat
analisis dari soal yang sudah kita buat sebelumnya di bank soal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat analisis dari soal yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat data jumlah siswa yang menjawab soal, keseluruhannya ada berapa, kemudian yang menjawab benar ada berapa, kemudian yang menjawab salah juga terlihat. Nah, di sini kita tahu nih ini soal dari bank soal yang mana. Kemudian tipe soalnya apa dan tingkat kesukarannya. Nah, karena ini belum diujikan, maka tingkat kesukarannya tidak muncul. Nah, di sini Bapak Ibu jadi bisa melihat soalnya itu dari soal ini. Maka soal ini Bapak Ibu bisa analisis, oh ini termasuk tingkat kesukaran yang apa, mudah, sedang, atau sangat mudah. Nah, di sini kami juga sudah menyiapkan template kesukarannya. Nah, semisal untuk contohnya, semisal total keseluruhan yang mengikuti ujian ada 100, jika 70 siswanya menjawab benar, berarti soal tersebut termasuk ke dalam soal mudah. Nah, jadi perhitungannya seperti itu. Nah, ini kita sudah menyiapkan template-nya. Jika Bapak Ibu ingin menggunakannya silakan, namun jika Bapak Ibu mempunyai tingkat tersendiri, Bapak Ibu bisa klik edit di sini. Kemudian bisa ditulis judulnya dan batas bawah serta batas atasnya. Oke, jika sudah klik ubah. Jadi sini di analisis soal ini Bapak Ibu bisa melihat nih setiap soalnya termasuk soal yang seperti apa. Karena di sini kita bisa melihat data dari jumlah siswa yang menjawab, siswa yang menjawab benar, dan siswa yang menjawab salah gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk fitur ujiannya. Silahkan Bapak Ibu coba kembali untuk fitur ujian seperti itu. Baik, sampai di sini tutorial yang kami berikan mengenai fitur ujian. Nah, baik, ini dia fitur ujian dari Smart School. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum, bye. Nah, jika sudah, untuk soal esai, Bapak Ibu sama caranya untuk memasukkan soalnya. Jika Bapak Ibu ingin membuat manual, Bapak Ibu bisa pilih buat soal baru. Jika ada dari bank soal, Bapak Ibu bisa ambil dari bank soal. Nah, kemudian di sini jika kita ingin mengambil dari bank soal, kita pilih tingkat kelasnya. Kemudian kita pilih juga daftar ujian yang mana yang akan dimasukkan. Di sini saya pilih penilaian harian matematika. Nah, kemudian silakan dipilih soal yang ingin kita masukkan. Jika Bapak Ibu ingin memilih semuanya, bisa klik pilih semua. Oke. Jika sudah, klik ambil bank soal. Nah, maka di sini akan muncul dan soalnya akan bertambah. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pengeditan dari soalnya, Bapak Ibu bisa klik tombol pensil, kemudian di sini bisa diedit. Nah, apakah ada yang ingin diedit? Jika tidak ada, nah di sini semisal saya ingin merubah ya, pembahasannya. Supaya lebih rapi. Nah, kemudian jika saya ingin mengubah nilai soalnya, silakan diklik, kemudian klik ubah soal. Nah, maka di sini akan berubah menjadi yang sudah kita edit tadi. Nah, di sini saya mau edit nilai soalnya menjadi 5. Nah, baik. Nah, ini jika Bapak Ibu ingin membuat soal di fitur ujian pada Smart School, caranya seperti ini. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa
mengunggah soal jika Bapak Ibu sudah membuat soalnya. Nah, di sini juga kami menyediakan template untuk soalnya. Silakan di-download, maka akan terdownload. Nah, kita bisa buka. Di sini ada templatenya, jadi Bapak Ibu silakan mengisikannya sesuai template yang sudah diberikan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengimport template soal, kartu soal PG, kartu soal esai, kisi-kisi soal, naskah soal, dan juga rumusan soal. Baik, untuk di menu bank soal seperti itu. Oke, kita bisa langsung lanjut ke menu selanjutnya, yaitu jadwal ujian. Nah, jadwal ujian ini Bapak Ibu bisa membuat jadwal ujian. Yang pertama, Bapak Ibu klik buat jadwal. Kemudian buat jadwal ujian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan informasi yang dibutuhkan. Seperti yang pertama, Bapak Ibu pilih bank soal yang akan diujikan tadi. Tadi kita membuat penilaian gradien 1. Nah, ini tadi kita sudah membuat bank soal yang sudah kita buat. Jika mau langsung diujikan, Bapak Ibu bisa pilih bank soalnya. Kemudian karena di sini sudah terdeteksi dari bank soal yang sudah kita buat jumlah soalnya hanya 2, maka di sini yang bisa dimasukkan adalah jumlah soal maksimalnya 2. Karena tadi kita tidak membuat soal esai, maka jumlah soal dari esai itu maksimal 0. Baik, kemudian Bapak Ibu di sini bisa nih memilih opsi apakah Bapak Ibu mau mengacak soal. Jika iya pilih ya, jika tidak pilih tidak. Sini kita pilih ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan KKM untuk ujian ini. Semisal di sini saya tulis 75. Nah, kemudian klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu di sini silakan mengatur waktu ujiannya. Untuk tanggalnya pastikan yang ditulis itu adalah tanggal yang benar. Nah, misal di sini saya mengujikannya hari ini. Kemudian waktu dibukanya jam berapa? Silakan diinputkan saja. Jika sudah, klik OK. Nah, durasi waktunya di sini Bapak Ibu bisa tulis semisal 45 menit. Nah, jika Bapak Ibu mengadakan link Google Meet, Bapak Ibu bisa ambil link Google Meet. Nah, di sini dia akan terintegrasi dengan Google Meet. Oke, jika tidak, dikosongkan saja. Kemudian jika ada token, silakan Bapak Ibu inputkan token. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih kelas yang akan diujikan. Nah, semisal saya pilih untuk 11 TDKA, 10 TDK1, 10 TDKA, dan 11 TKJ1. Nah, kemudian pilih buat jadwal ujian. Nah, di sini akan muncul pop-up konfirmasi pembuatan jadwal ujian. Nah, silakan Bapak Ibu cek lagi. Jika semuanya sudah benar dan sesuai, klik OK. Nah, di sini akan langsung masuk ujian yang akan Bapak Ibu ujikan di bar berlangsung. Karena Bapak Ibu tadi memasukkan jamnya itu sudah dimulai, maka dia akan masuk di menu bar yang berlangsung. Jika Bapak Ibu menuliskannya semisal saat ini menunjukkan pukul 10.30. Jika Bapak Ibu menuliskannya pukul 11, maka dia akan berada di akan datang. Jika sudah selesai nanti ujiannya, maka dia akan masuk ke menu bar sudah selesai. Nah, itu untuk menu dari jadwal ujian. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu terakhir, yaitu analisis soal. Nah, di sini di analisis soal ini Bapak Ibu bisa pilih tahun akademiknya terlebih dahulu.
Nah, kemudian di sini kita bisa memilih mata pelajaran mana yang kita analisis soalnya. Kayak di sini kita lihat. Nah, jika sudah masuk, nah di sini kita bisa melihat analisis dari soal yang sudah kita buat sebelumnya di bank soal. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat analisis dari soal yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat data jumlah siswa yang menjawab soal, keseluruhannya ada berapa, kemudian yang menjawab benar ada berapa, kemudian yang menjawab salah juga terlihat. Nah, di sini kita tahu nih ini soal dari bank soal yang mana. Kemudian tipe soalnya apa dan tingkat kesukarannya. Nah, karena ini belum diujikan, maka tingkat kesukarannya tidak muncul. Nah, di sini Bapak Ibu jadi bisa melihat soalnya itu dari soal ini. Maka soal ini Bapak Ibu bisa analisis, oh ini termasuk tingkat kesukaran yang apa, mudah, sedang, atau sangat mudah. Nah, di sini kami juga sudah menyiapkan template kesukarannya. Nah, semisal untuk contohnya, semisal total keseluruhan yang mengikuti ujian ada 100, jika 70 siswanya menjawab benar, berarti soal tersebut termasuk ke dalam soal mudah. Nah, jadi perhitungannya seperti itu. Nah, ini kita sudah menyiapkan template-nya. Jika Bapak Ibu ingin menggunakannya silakan, namun jika Bapak Ibu mempunyai tingkat tersendiri, Bapak Ibu bisa klik edit di sini. Kemudian bisa ditulis judulnya dan batas bawah serta batas atasnya. Oke, jika sudah klik ubah. Jadi sini di analisis soal ini Bapak Ibu bisa melihat nih setiap soalnya termasuk soal yang seperti apa. Apakah soalnya termasuk mudah, sulit, karena di sini kita bisa melihat data dari jumlah siswa yang menjawab, siswa yang menjawab benar, dan siswa yang menjawab salah gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk fitur ujiannya. Silahkan Bapak Ibu coba kembali untuk fitur ujian seperti itu. Baik, sampai di sini tutorial yang kami berikan mengenai fitur ujian. Sekian dan terima kasih.